Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas apa itu pasar saham. Pasar atau bursa adalah tempat mempertemukan pembeli dan penjual suatu produk. Biasanya istilah pasar ini digunakan untuk perdagangan tradisional dan konvensional yang melibatkan produk secara langsung. Sedangkan kata bursa biasa digunakan dalam perdagangan yang tidak menjual produk secara fisik. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saham adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Efek atau istilah dalam bahasa Inggris disebut security adalah suatu surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan. Efek dapat dikategorikan sebagai hutang dan ekuitas seperti obligasi dan saham. Bursa efek adalah tempat jual dan beli efek seperti obligasi dan saham. Ada 4 pelaku utama di dalam pasar. Yang pertama ada pengelola pasar. Ini bisa dari pemerintah ataupun dari swasta. Yang kedua ada penyuplai produk. Ini misalnya petani, nelayan ataupun produsen barang-barang. Yang ketiga ada pedagang. Ini nanti biasanya ada kategorinya pedagang besar dan pedagang kecil. Lalu ada pembeli. Pembeli juga ada yang pembeli dengan nilai yang jumlah besar dan ada juga yang nilai kecil. Begitu juga dengan pelaku di bursa saham. Ada pengelola pasarnya, yaitu dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Lalu ada penyuplai produknya, yaitu perusahaan publik atau emiten selaku penyuplai saham. Lalu ada pedagang, yaitu perusahaan sekuritas atau broker. Yang keempat ada pembeli, yaitu investor. Sekarang kita bahas satu persatu tentang pelaku utama di dalam pasar saham. Yang pertama pengelola pasar, yaitu Bursa Efek Indonesia. Hampir di setiap negara mempunyai bursa saham. Bahkan ada negara yang mempunyai lebih dari satu bursa saham, seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia, bursa saham dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, disingkat dengan IDX. Informasi tentang Bursa Efek Indonesia bisa diakses melalui website www.idx.co.id. Setiap hari Senin dan Jumat bursa saham buka dengan 2 sesi. Sesi pertama dari jam 9 sampai dengan jam 11.30. Lalu sesi 2 dari jam 13.30 sampai dengan jam 14.49 menit. Ada 2 jenis bursa saham. Yang pertama adalah pasar primer atau pasar perdana. Ini adalah tempat bagi perusahaan untuk menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat untuk pertama kali. Aktivitas ini memiliki istilah namanya IPO atau Initial Public Offering. Perusahaan yang sudah terdaftar pada Bursa Efek bisa merilis saham barunya ke depannya. Lalu ada pasar sekunder, yaitu untuk menyediakan fasilitas perdagangan saham untuk saham yang telah terdaftar. Sekarang kita bahas pelaku yang kedua, yaitu penyuplai produk yang disebut dengan perusahaan publik atau emiten.
Perusahaan yang tercatat di bursa saham disebut sebagai perusahaan terbuka atau go public, sehingga di belakang nama perusahaan tersebut ada kata TBK. Ini singkatan dari kata terbuka, seperti PT Asa Internasional Tbk, PT Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, dan lain-lain. Kita bisa melihat daftar emiten atau daftar saham pada website Bursa Efek Indonesia. Dalam bursa saham di Indonesia ada kategori saham atau emiten syariah, yaitu merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham yang masuk dalam kategori syariah adalah saham yang tidak melakukan kegiatan sebagai berikut, misalnya perjudian, lalu perdagangan yang dilarang menurut syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan atau judi, misalnya asuransi konvensional. Lalu yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan barang haram seperti miras, rokok, dan lain-lain. Lalu juga tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung unsur swap atau riswah. Selain itu, emiten juga harus memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha atau revenue dan pendapatan lain-lainnya tidak lebih dari 10%. Selanjutnya kita bahas pelaku yang ketiga, yaitu pedagang. Yang diwakili di sini adalah perusahaan sekuritas. Jadi kalau kita ingin berinvestasi di bursa saham, kita harus melalui perusahaan sekuritas atau broker. Caranya adalah kita harus membuka akun di perusahaan sekuritas tersebut. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang sudah mengantongi izin usaha dari OJK untuk bisa melakukan kegiatan usaha sebagai pihak perantara perdagangan efek, pihak penjamin emisi efek, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan pengawas pasar modal. Kita juga bisa melihat daftar perusahaan sekuritas di websitenya OJK. Sekarang kita bahas pelaku yang keempat, yaitu pembeli, yang di sini disebut sebagai investor. Ada beberapa jenis investor. Yang pertama, ini berdasarkan badan usaha. Jadi ada investor institusi dan ada investor retail atau perorangan. Kalau institusi, ini dia mempunyai badan usaha seperti perusahaan investasi, pengelola dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lain-lain. Lalu dana yang dikelola juga bukan dana milik sendiri, dan biasanya dananya juga besar. Kalau retail atau perorangan, ini mewakili diri sendiri. Dana yang dikelola juga dana milik sendiri, biasanya dananya kecil. Ada juga investor berdasarkan jenis kewarganegaraan. Ada warga Indonesia dan ada warga negara asing. Kalau di Indonesia biasanya disebutnya lokal, kalau asing disebut foreign. Kita bisa melihat presentasi kepemilikan saham di Bursa Efek ini melalui websitenya KSEI. Jenis investor juga kita bisa bagi berdasarkan sifat waktu transaksinya. Ada yang disebut dengan trader, ada yang disebut dengan investor. Kalau trader biasanya melakukan transaksi jual beli saham dalam waktu yang singkat, misalnya harian, mingguan, ataupun bulanan. Biasanya mereka menggunakan analisa teknikal. Lalu ada investor, di sini melakukan transaksi jual dan beli dalam waktu yang lebih lama, seperti tahunan. Lalu untuk melakukan analisa menggunakan analisa fundamental, kadang juga menggunakan analisa teknikal. Ada hukum ekonomi yang berlaku juga di pasar, yaitu
Jika permintaan atau yang mau beli banyak, sedangkan produk atau yang mau menjual sedikit, maka harga akan naik. Jika permintaan atau yang mau beli sedikit, sedangkan produk atau yang mau menjualnya banyak, maka harga akan turun. Pergerakan harga saham itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada sentimen positif dan sentimen negatif. Kalau ada sentimen positif, maka nanti akan ada permintaannya banyak, yang mau belinya banyak. Akibatnya nanti harga akan naik. Sedangkan kalau ada sentimen negatif, maka nanti yang mau jualnya banyak atau suplai barangnya banyak, sehingga barangnya akan turun. Sentimen ini bisa dari rumor, yaitu berita yang belum ada konfirmasi, lalu ada berita, yaitu memang informasi yang sudah terkonfirmasi, atau bisa dari laporan keuangan yang sudah dikeluarkan oleh emiten. Misalnya kalau positif, bahwa perusahaan akan mengalami untung besar pada saat ini atau masa yang akan datang. Kalau negatif misalnya perusahaan akan mengalami kerugian saat ini atau masa depan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.